Kita ingin seluruh anak-anak kita, apakah dia anak nelayan, anak buruh, anak petani, punya peluang yang sama untuk sekolah. Tidak ada kutipan uang apapun, langsung mereka dapatkan itu. Nah, jadi program ini sangat mudah, asal dia mendaftar di mana saja perguruan tinggi yang di bawah Kementerian Pendidikan Kebudayaan, maka dia akan kita uruskan. Satu-satunya negara di dunia bahasa daerah jadi bahasa nasional tanpa ada keributan hanya Indonesia. Indonesia. Lainnya tidak bisa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Cakap-cakap kali ini Jari berada di salah satu kafe di Langkat, Uncle Shake namanya. Bertepatan di Jalan Proklamasi Setabat, Kabupaten Langkat. Dan cakap-cakap kali ini kita akan bercakap dengan tokoh, ya bisa dikatakan tokoh olahraga. Ya, kalau dulu dikenal dengan pernah menjadi ketua umum PSSI, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Johar Haripin. Beliau ini merupakan orang Langkat, putra Langkat. Kita berharap kehadiran Pak Johar ini bisa membuat orang Langkat ini tambah semangat. Oke, kita langsung nanti cakap-cakap dengan Pak Johar. Assalamualaikum Pak Johar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sehat Pak? Alhamdulillah. Sepertinya jalan-jalan terus nih Pak ya? Iya, menikmati. Beri semangat pada masyarakat. Iya. Artinya kan begini, hari ini Pak Johar itu dipercaya sebagai wakil, termasuk orang Langkat lah Pak ya kan. Bapak sekarang posisi duduk di Komisi 10 DPR RI gitu. Jadi, nah kalaulah boleh tahu Pak Johar di Komisi 10 ini membidangi apa-apa saja Pak Johar? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua, ya sahabat-sahabat. Saya terhormat sekali nih diundang untuk acara ini. Cakap-cakap Jari. Cakap Jari. Ya. Saya perkenalkan, saya Johar Haripin Husin. Ya, lahir di Tanjung Pura, sekolah Tanjung Pura sampai SMA, sampai madrasah menengah atas, itu pindah ke Medan. Dulu saya pemain bola, pemain PSL. Ya. Langkat senior. Ya. Pindah ke Medan, pindah kampus, diterima di USU, ya, main bolanya terus, masuk klub Medan Putra, terpilih jadi pemain PSMS. Jadi begini-gini nih, mantan pemain PSMS. Dan pernah juara melawan Persija di final. Ya. Tahun berapa itu Pak? Tahun 1975. 75 ya. 75 itu, kita juara. Semangat lah, ya. Bangga kali waktu itu. Ya, belum ada TV. TV masih orang nonton, penonton 110.000. Ya. Wah, masih hitam putih. Hitam putih di Senayan, itu luar biasa. Ya, jadi alhamdulillah saya sekarang di DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, oleh partai ditugaskan di Komisi 10. Ya. Di DPR itu ada 11 komisi. Nah, saya ditempatkan di Komisi 10. Komisi 10 mitranya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif, Menteri Pemuda Olahraga dan Perpustakaan Nasional. Jadi 3 menteri, 1 kepala badan. Inilah yang mitra kita. Nah, tadi sudah disinggung tentang pendidikan ya. Memang kita konsentrasi sekali terhadap pendidikan, kita jaga benar. Kita ingin pendidikan ini betul-betul menyentuh seluruh rakyat. Terutama dari dapil saya. Untuk Langkat ini saya harapkan semua sampai ke pelosok pendidikan ini bisa sampai. Nah, di Menteri Pendidikan ini, kementerian ini ada program beasiswa. Itu namanya beasiswanya itu untuk anak SD, SMP, SMA, SMK, SMA. Itu sudah lama. Sudah ada, bukan karena kami, tapi sudah ada lama. Tapi begitu saya tahu, saya minta ke menteri, kami minta ke menteri, minta jatah. Ya, saya minta jatah sampai 50.000. 50.000. Per tahun itu 25.000, jadi kita jatah semua nanti 25.000. 50.000 untuk Sumatera Utara? Enggak, untuk dapil saya saja. Dapil aja? Oh, berarti dapil 3 ya, Sumut 3 Pak? Ya. Jadi yang saya utamakan Langkat lah. Langkat ya, Alhamdulillah. Tadi pun saya urusan itu juga ke Bubun, ya, ke Pantai Cermin, Tanjung Pura untuk menyampaikan hal ini. Dan semalam saya juga berkunjung ke 10-9 untuk menyampaikan peluang anak-anak Langkat untuk maju. Nah, kita ambil ini semua program, kita akan surahkan semua ke daerah kita, Langkat ini terutama.
Karena kita tahu masalah pendidikan ini sangat perlu diutamakan. Iya. Kita ingin seluruh anak-anak kita, apakah dia anak nelayan, anak buruh, anak petani, punya peluang yang sama untuk sekolah. Nah, untuk itulah kami program PIP Indonesia Pintar itu kita berikan untuk anak SD, kita dapat kesepakatan 450.000 per anak, per orang, per tahun. Kemudian untuk SMP 700.000, SMA, SMK itu 1 juta. Ya, itu langsung ke rekening mereka. Jadi prosedurnya kita minta kepala sekolah tolong usulkan nama-nama anak-anak yang pantas dibantu. Ya, nama ini kami tidak seleksi lagi, administrasi aja kita lengkapi, langsung kita hantar ke kementerian. Kementerian ya. Dan sana insya Allah disetujui oleh menteri. Menteri buat di situ SK-nya tuh usulan dari Johar Arifin Husein, langsung nama kita di situ. Dan itu disebutlah nama anak, tanggal lahirnya, kelasnya, kemudian nama ibunya, nama ayahnya enggak? Iya. Nama ibunya, kemudian nomor rekeningnya. Nomor rekening. Sudah disebutkan. Jadi anak-anak ini urusan ke bank dan nama mereka sudah masuk. Ini manfaatkanlah untuk kepentingan sekolah. Iya. Nah itu untuk yang SD, SMP, SMA, SMK. Tapi untuk perguruan tinggi, begitu anak ini masuk diterima di perguruan tinggi mana saja di seluruh Indonesia, mau di Aceh, mau di Sumatera Barat, mau di Jawa, mau di Kalimantan, yang penting KTP sini. KTP sini, begitu dia terima langsung dia lapor ke tim kita kan urus ini administrasinya, sehingga dia diterima di perguruan tinggi itu, bayaran itu langsung dari kita dari program ini. Jadi tak khawatir lah. Anak-anak kampung, anak-anak nelayan, anak petani. Ada peluang untuk sekolah lebih tinggi. Sudah ada terbukti bahwa anak-anak yang bisa mendapatkan itu. Tidak ribet, tidak ada kutipan uang apapun. Langsung mereka dapatkan itu. Nah, jadi program ini sangat mudah. Asal dia mendaftar di mana saja perguruan tinggi yang di bawah Kementerian Pendidikan Kebudayaan, maka dia akan kita uruskan. Oke, penonton cakap-cakap, alhamdulillah kita berdoa. Semoga Pak Johar ini tetap sehat ya. Hari ini Pak Johar anggota DPR RI 2019 sampai dengan 2024. Dan kita berharap Pak Johar ini terpilih lagi. Karena apa? Tujuan Pak Johar membangun Langkat khususnya. Dia kepingin orang-orang Langkat ini pintar-pintar. Dan kita juga berharap orang Langkat juga akan menyusul seperti Pak Johar. Kan begitu kan? Gini mantan pemain PSL lu, bangga orang PSL, Persatuan Sepak Bola Langkat, maksudnya gitu kan? Oke, kita lanjutkan lagi Pak. Ya. Jadi tidak khawatirlah ekonomi orang tua. Jadi ada terbukti, saya sebut aja namanya, itu saudara Wahyu. Wahyu ini ikatan mahasiswa Langkat, dia ketuanya. Dia 6 bersaudara. Ayahnya supir angkot, Gebang Tanjung Pura, Berandan Tanjung Pura. 6 dia sekeluarga, semuanya kuliah di perguruan tinggi. Abangnya sedang S3, dia sedang ambil S2, ya, itu dan anak Gebang itu. Jadi boleh dicari lah Wahyu. Oke. Itu dia sedang ambil S2. Nah, jadi orang tuanya tidak mereka ganggu, tidak mau berarti, karena program beasiswa ini bisa kita uruskan. Insyaallah. Dari S1 mereka sudah ambil program ini, S2 dan S3 ada semua peluangnya. Oke, jadi untuk nanti sekedar informasi, bila mana penonton cakap-cakap penasaran bisa berkomentar di kolom cakap-cakap dan bertanya dengan Pak Johar, nanti akan kita sampaikan ke Pak Johar langsung, ya kan itu. Mudah-mudahan mungkin warga yang agak kepingin anaknya sekolah tinggi namun terbentur dengan biaya bisa bertanya nanti, kan gitu kan? Pak Johar akan menyambungkan kemana? Ke dinas terkait yang akan mengantarkan anak ini untuk sekolah lebih tinggi. Ya, silakan lagi Pak Johar. Jadi tak usah khawatir, ya tak usah mana mungkinlah abah awak kerjanya apa? Nelayan ataupun tukang beca, tak usah khawatir. Karena tidak mengganggu ekonomi orang tua. Asal mau saja kita akan uruskan. Ya. Ini semuanya uang negara ada untuk itu. Berapa Pak tadi diulangin untuk anggaran pendidikan? SD 4.450.000, SMP 700.000, SMA SMK 1 juta per anak 1 orang. Nah, itu kalau dia masih bila dia nyambung, mau nyambung kemana aja, mau ke USU kah, atau ke swasta, ya, di stabatnya ada perguruan tinggi, atau mau ke Jawa, begitu dia diterima di perguruan tinggi itu, langsung lapor sama kita, tim kita akan uruskan. Tidak kutipan bayar apapun, gratis. Dia akan dapatkan itu, maka akan disetujui karena kita tanda tangan. Sini dek. Oh, Pak.
Karena kita tanda tangan, ada nanti surat dari saya, tanda tangan saya itu yang yang akan diperhatikan. Tinggal oleh kementerian. Kalau nggak ada tanda tangan kita, mereka akan singkir karena banyak sekali yang berebut kue ini. Gitu dan kita ada, wah ini programnya Pak Johar. Maka insya Allah anak-anak kita akan terselamat. Ya. Oke, alhamdulillah wakil kita sekarang ini lagi dipercaya di Kementerian Pendidikan. Makanya jangan sampai salah pilih, kan gitu kan? Kalau milih yang coba-coba kita ragu. Tapi yang kredibel, yang pasti mau memperjuangkan, ya terutama kita lah, kan gitu kan? Nah, alhamdulillah Pak Johar ini sudah menjadi amanah ya wakil kita. Dan alhamdulillah bisa dicek, ini bukan sekedar cakap-cakap, ya kan, banyak orang Langkat, terutama dapil daerah pemilihan Pak Johar ini yang hari ini telah menyelesaikan sekolah berkat dorongan Pak Johar ya, bukan apa, dorongan Pak Johar menggulirkan dana-dana beasiswa dari pemerintah Republik Indonesia. Begitu Pak Johar kan? Ya. Jadi tak usah lagi khawatir-khawatir lah orang tua. Anaknya nelayan, dia nelayan, anak menjadi nelayan lagi. Iya. Nah, ada kesempatan. Allah sudah siapkan jalan. Iya. Sekarang mau apa tidak, itu saja. Iya. Ya, Oke. anak SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Sampai kita uruskan beasiswa insyaallah. Pak Johar, kita cerita program yang sudah Bapak lakukan. Inilah, saya mau bertanya lah tentang Langkat, daerah yang kelahiran kita yang sangat tercinta inilah. Kan begitu Pak Johar. Langkat ini terkenal dengan, kalau di luar Langkat ini, wah, tempat kelahiran pujangga Amir Hamzah, kan gitu Pak. Ya. Namun, nah gini, ini maaf Pak Johar ya kan, kenapalah Langkat ini kok belum muncul seperti Pak Johar ini? Ada 5 seperti Pak Johar ini kan, membangun Langkat ini macam mana? Gimana menurut Pak Johar ini? Ya. Jadi saya belum jawab itu nanti. Ya, Tapi saya tunggu Amir Hamzah. Banyak orang yang belum paham siapa itu Amir Hamzah. Mereka katakan, alah masa bikin puisi aja jadi pahlawan nasional. Nah, ini dia tak mengenal sejarah. Tugu Hamzah, ya, dia waktu SMA kelas 2, ya, setara kita SMA pada dulu, dia pindah ke Jakarta, langsung gabung dengan tokoh-tokoh pergerakan di Jakarta. Karena dia tinggal di daerah pergerakan, sehingga dia masuk kelompok situ. Nah, pada persiapan Kongres Pemuda pada 1928, itu diriwayatkan tanggal 26 Oktober, 2 hari sebelum tanggal 28 itu, pertemuan panitia persiapan. Mereka membicarakan masalah rancangan undang-undang kalau kita merdeka. Itu Bung Karno yang mimpin. Dan itu macam-macam. Sampai ringan-ringan masalah pakaian. Apa pakaian nasional kita kalau nanti merdeka? Ini perdebatan sangat sengit. Diceritakan sengit. Sehingga tidak dapat keputusan. Bung Karno ambil jalan tengah. Sudah, sementara kita pakai aja baju Eropa. Jas dasi. Itu bukan pakaian kita. Ya, itu masih sementara, waktu dijanji sementara, agar tidak ada keributan. Tapi untuk penutup kepala, Bung Karno langsung peto, aku suka seperti pakai tengku. Nah, anak Langkat kan kalau udah balik pakai songkok. Nah, songkok ini udah lama ada, udah 100 tahun yang sebelumnya pun sudah ada. Udah ada dijual di Jakarta pada tahun 1928 itu. Nah, karena Tunggalnya ini orangnya tampan, tinggi, memang dia lenten ya. Langsung Bung Karno veto, semuanya setuju. Nah, maka pada lusanya 28 Oktober semua itu udah hampir semua pakai songkok. Karena banyak dijual, mereka beli. Nah, termasuk Bung Karno, termasuk W.R. Supratman. Pemain biola itu Pak. Biola, yang pencipta Indonesia Raya. Oke, alhamdulillah, luar biasa. Artinya Amir Hamzah di samping dia katakannya seorang penyair, pujangga, namun ikut andil juga dalam kemerdekaan Republik kita ini. Songkok. Itu dari penampilan Pak Amir Hamzah pada saat itu ketika dilihat Bung Karno. Kan gitu kan. Mudah-mudahan orang yang dasar lagi bahasa. Karena Indonesia ini macam-macam suku, ya, ratusan, ribuan suku. Daerahnya masing-masing punya bahasa. Nah, Indonesia harus punya bahasa. Amir Hamzah mengusulkan bahasa ibunya itu bahasa Melayu. Perdebatan sengit. Tapi bahasa Melayu ini sudah banyak dipakai oleh pedagang-pedagang di Selat Melaka. Jadi sudah internasional. Sehingga itu diakui. Akhirnya disepakatlah bahasa Indonesia itu ya bahasa Melayu. Itulah perjuangan dasar dari Tunku Amir Hamzah. Bahasa ibunya dia kan bahasa nasional. Nah, inilah kata oleh Profesor Ben Johnson, saya baca dari Cornell University di Amerika.
Satu-satunya negara di dunia bahasa daerah jadi bahasa nasional tanpa ada keributan hanya Indonesia. Indonesia. Lainnya tidak bisa bahasa daerah. Sehingga mereka pakai bahasa luar. Macam kalau Brazil dia pakai bahasa Portugis. Portugis. Sampai sekarang bahasa nasional Portugis. Bahasa penjajahnya. Argentina pakai bahasa Spanyol. Negara jajahan Inggris pakai bahasa Inggris. Di Afrika bahasa Inggris semua. Karena mereka nggak bisa bahasa daerah itu jadi bahasa karena ada ribut. Kita ribuan suku tapi bahasa Melayu jadi bahasa nasional. Semua setuju. Satu-satunya di dunia. Maka Ben Johnson kata pantaslah Tunggu Ranjah ini diberikan hadiah Nobel. Dan dia berjuang di Majelis Nobel untuk mendapatkan Amir Hamzah. Cuman dia meninggal tahun 2015. Dan ini saya angkat waktu saya di Lemhanas. Saya sampaikan dalam rapat. Saya minta Lemhanas ambil alih ini untuk memperjuangkan Tunggu Ranjah jadi penerima Nobel. Karena jasanya luar biasa terhadap Republik ini tentang bahasa. Bahasa itu tanpa ada keributan dijadikan bahasa nasional. Ini jasa luar biasa dari Tunku Amir Hamzah. Oke, luar biasa. Jadi kita mohon orang Langkat ya, kita besarkanlah daerah kita ini. Begitu hebatnya Tengku Amir Hamzah memperjuangkan, bukan bawa nama negara aja, ya kan gitu kan, bawa negara Langkat lah istilahnya Pak ya. Jadi kita berharap juga nanti ke depannya di 2024 sudah mendekatin, ya kan, tahun pemilu, ya tahun politik. Kita juga ada wakil-wakil kita yang akan ke Senayan nantinya, tapi kita mohon orang Langkat lah yang kita prioritaskan. Karena seperti Pak Johar ini, dia begitu luar biasanya tanpa pamrih sampai dengan saat sekarang ini bukan masalah kampanye dia ya kan, tapi memprogramkan beasiswanya. Ya kan, beasiswa untuk anak-anak Langkat khususnya agar diberi kemudahan pendidikan yang gratis, tidak membebankan orang tua. Ya Pak Johar ya. Baik, cakap-cakap ini sampai di sini. Mohon maaf kalau ada kata yang tidak berkenan, kan gitu kan. Mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.